Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari kita berikan waktu kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya, di hari yang dipenuh berkat ini, mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini, yaitu yang tertulis dalam Yosua 21 ayat 45. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dari segala yang baik yang dijadikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Demikian membaca firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel akan menjadikan bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan, menjadi bangsa yang penuh berkat, diberkati Tuhan. Tuhan akan hadir di tengah-tengah bangsa itu, bahkan akan memberikan kepada bangsa itu suatu daerah, yaitu di Kanaan, dan di mana mereka diam, tidak akan ada lagi musuh-musuh mereka yang berani untuk meluhantakkan atau menginjak kepala mereka. Jadi hal ini sudah disampaikan oleh Tuhan lama kepada nenek moyang bangsa Israel, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub. Kemudian ketika Tuhan berencana untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, Tuhan juga punya niat yang sama, yaitu untuk membawa umatnya itu, bangsa Israel itu, keluar dari situasi yang tidak nyaman, situasi yang tidak mengenal Allah, ke situasi di mana mereka akan bebas mengenal Tuhan, bebas memuliakan nama Tuhan, dan menjadi hidup sebagaimana umat pilihan Tuhan. Itu sudah jauh dijanjikan oleh Tuhan, dan sudah beratus-ratus tahun. Dan realitanya memang Tuhan menepati janjinya. Karena seiring waktu, Tuhan menggenapi apa yang disampaikannya di masa lalu ke tengah-tengah bangsa Israel, walau harus melewati proses yang sangat panjang sekali. Namun, kita bisa melihat benang merahnya bahwa dari titik awal hingga ke titik berikutnya, memang rencana Tuhan Allah supaya umat Israel menjadi umat pilihan Tuhan yang diam di tempat yang dibuat oleh Tuhan di Kanaan. Dan nantinya mereka juga akan bebas, tidak takut kepada musuh, dan tidak ada yang perlu mereka khawatirkan. Karena Tuhan yang akan melindungi mereka, di mana Tuhan akan memberkati mereka juga. Dan janji itu ditepati Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Dan di mata atau di depan mata mereka, mereka akan masuk ke daerah Kanaan pada waktu Yosua ini ditulis. Mereka akan melangkahkan kaki mereka masuk ke tanah perjanjian, di mana Tuhan akan menyertai mereka di sana.
Inilah bukti konkret dari janji Tuhan yang ditepati kepada setiap umatnya. Dan Tuhan tidak berbohong atas janji-janjinya. Berbeda dengan manusia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yang umumnya mudah berjanji, tetapi sulit untuk menepati janjinya. Mudah bersumpah, tetapi sangat sulit sekali untuk menepati apa yang sudah disumpahkannya. Namun Tuhan, Dia berjanji dan pasti menepati apa yang Dia sudah janjikan. Kalau Tuhan Yesus juga berjanji kepada kita bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman, bahwa Dia akan senantiasa hadir tengah-tengah kita, makanya Roh Kudus dihadirkan kepada kita. Itulah bukti konkret bahwa Tuhan menyertai kita dalam setiap penderitaan, dalam setiap ragam situasi yang kita hadapi. Di sana Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hadir bersama-sama kita untuk memberikan pikiran yang terang, untuk memberikan keteguhan hati, kekuatan kepada kita dalam setiap problema yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari semakin percaya kepada pertolongan Tuhan, semakin yakin atas janji Tuhan yang menyertai kita bahkan sampai akhir zaman, karena sekali Tuhan berjanji, Dia akan senantiasa menepati janjinya. Yakin, percaya, dan tetaplah bersama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini bagi kami, di mana Tuhan berjanji ke tengah-tengah umat bangsa Israel, dan Tuhan menepatinya. Dan Tuhan juga berjanji kepada setiap orang percaya, di mana Tuhan akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Dan kami hari ini ya Tuhan eksis di tengah-tengah hidup kami saat ini. Kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan. Hidup kami adalah bentuk dari penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Situasi yang kami hadapi, walaupun berbeda-beda ya Tuhan, penuh dengan pergumulan. Namun di tengah-tengah pergumulan itu, Tuhan memampukan kami, memantapkan kami, dan memberikan kami keteguhan, sehingga kami tidak kalah atau menyerah karena pergumulan. Itu adalah bukti dari penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk semakin mengerti jalan-jalan Tuhan di tengah-tengah hidup kami, agar kami semakin mengerti penyertaan Tuhan, agar kami tetap teguh percaya ke dalam tangan Tuhan, dan tidak akan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Sertailah jemaat-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada, lindungilah, agar mereka senantiasa semakin teguh menghadapi kehidupan mereka senantiasa. Serta ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.